Jemaat Tuhan, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, dan Engkaulah yang memegang kendali seluruh keberadaan hidup kami. Sudah sepantasnya lah ya Tuhan, Engkau yang selalu kami puji, Engkau yang selalu kami sembah, dan yang selalu kami hormati. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami ada sampai sekarang ini. Dan tibalah ya Tuhan untuk kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Kami mohon Tuhan Yesus, tenangkanlah hati dan pikiran kami, lembutkanlah hati dan pikiran kami, agar kami mau menerima nasihat pengajaran firman-Mu. Bukakanlah pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan sama-sama kami pelajari pada kesempatan ini. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba mohon Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus berbicara, mewakili Engkau, menyampaikan firman-Mu menurut kehendak-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah kepada kami Tuhan Yesus. Kami siap mendengar dan menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada kesempatan di hari ini. Dan bersama-sama dengan kita ada Pak Yohanes ya, bersama ibu dan anaknya dari Lampung. Ya, ini lumayan dari Pulau Sumatera ya Bapak dan Ibu ya, bisa sampai ke sini. Suatu keyakinan kita bahwa semua karena pertolongan Tuhan ya, dan pastinya kehidupan Bapak dan Ibu bersama dengan anak terkasih itu ada dalam rancangan Tuhan. Karena rencana Tuhan lah Bapak dan Ibu bersama anak bisa bersama-sama untuk berada bersama-sama dengan kami di GKSI Jemaat Darussalam Puncak, dan juga mendapatkan pekerjaan pastinya ya di wilayah ini. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ibadah ini saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat 18 yang tadi sudah Bapak Ibu bacakan, yang menjadi petunjuk hidup baru. Mari kita kembali membacakan firman Tuhan ini. Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat yang 18. Dua ayat dari kitab Amsal pasal 23 di ayat 17 dan ayat 18. Mari kita bacakan kembali firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita bacakan sama-sama 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji nama Tuhan. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu, yaitu Tuhan Yesus yang mengatur masa depan. Tuhan Yesus yang mengatur masa depan. Bapak Ibu Saudara, pastinya Bapak Ibu mengharapkan bisa mencapai masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih sejahtera, masa depan yang bahagia, masa depan yang penuh dengan keberhasilan dan kesuksesan. Puji Tuhan, jika Bapak Ibu dulu waktu masih kanak-kanak bercita-cita ingin menjadi guru, ada juga yang bercita ingin menjadi dokter dan segala macam. Dan jikalau kita bisa mencapai yang menjadi cita-cita kita dan harapan di masa depan, semuanya itu oleh karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang mengatur masa depan. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Maka kita sebagai anak Tuhan, janganlah kita melupakan Tuhan. Hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Masa depan kita juga ada dalam kehendak Tuhan. Siapa sangka ketika Bapak Ibu dulu mendambakan waktu masih kanak-kanak atau waktu masih pemuda-pemudi, mengharapkan di masa depan bisa menikah dengan pasangan hidup yang sangat didambakan, kemudian bisa tinggal dengan rumah yang layak, bisa punya motor atau kendaraan, bisa punya mobil dan segala macam. Puji Tuhan, di antara Bapak Ibu ada yang berhasil mencapainya kan, dan Tuhan berkenan Bapak Ibu bisa mencapainya. Pada saat ini kami sebagai gembala sangat senang ketika melihat jemaat GKS Litya Dolor Saluku ada yang Tuhan berkati sehingga bisa beli mobil, ada yang bisa beli motor. Kemudian juga ada di antara Bapak Ibu yang bisa beli mobil, beli motor, undang kami, Pak, datang ke rumah sama Ibu, doakan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kami bisa beli mobil, dan kami dengan sukacita mendoakan. Ya, puji Tuhan. Sudah sewajibnya kami sebagai gembala mendoakan jemaat yang Tuhan berkati bisa beli mobil, bisa beli motor. Ada jemaat kita yang bisa beli motor, puji Tuhan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa tahu siapa itu. Puji Tuhan, ada jemaat kita yang beli mobil, puji Tuhan. Semuanya karena berkat Tuhan, amin. Puji Tuhan, berkat Tuhan. Ya. Dan oleh karena itu jangan lupakan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan menasihat kita pada kesempatan ini. Karena ketika Tuhan memberkati masa depan setiap Bapak Ibu dan saya, itu bukti kebaikan Tuhan. Makanya kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita tidak boleh menyepelekan Tuhan. Kita tidak boleh mengabaikan Tuhan. Bapak Yohanes dan Ibu bisa datang ke Borneo, Kalimantan Tengah ini mendapatkan pekerjaan. Puji Tuhan, itu juga berkat Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan setiap kita pasti ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang memberkati masa depan kita, yaitu semua harapan kita. Dan kita bisa mencapainya. Sekali lagi saya katakan, kalau kita berhasil mencapainya, itu bukti kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Makanya mari kita terus semakin lebih dekat kepada Tuhan, semakin lebih cinta Tuhan, semakin lebih menghormati Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu Bapak Ibu. Dan saya bersyukur ketika masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada jemaat yang baru yang bisa bersama dengan kita ibadah di hari Minggu di gereja ini. Kemudian bisa melihat Bapak Ibu yang lainnya, jemaat kita yang sudah lama berjemaat di tempat ini, yang masih setia, aktif mau beribadah menyembah Tuhan Yesus gereja. Puji Tuhan, ini adalah kebahagiaan kami sebagai gembala. Apalagi Tuhan berkenan ada jiwa-jiwa baru, jemaat baru yang bersama-sama dengan kita ibadah menyembah Tuhan Yesus gereja. Puji Tuhan, itu adalah karena berkat Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Makanya kita tidak boleh melupakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nafas hidup kita sampai sekarang ini kita masih hidup, itu juga kebaikan Tuhan. Makanya kita harus semakin lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Ya, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kalau sudah diberkati Tuhan, bisa beli mobil, bisa punya usaha yang diberkati Tuhan. Ya, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Jangan melupakan Tuhan, jangan mengabaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena kehidupan kita, keberhasilan yang kita berhasil capai dalam hidup ini, itu oleh karena Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar firman Tuhan, bahwa ada dua ayat yang tadi sudah kita bacakan bersama-sama dari kitab Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18. Ayat 17 itu adalah sebuah pesan perintah Tuhan yang perlu untuk kita taati, perlu untuk kita patuhi dan kita lakukan. Karena kalau kita lakukan, maka kita menerima berkat Tuhan, dan berkat Tuhan itu ada di dalam ayat yang ke-18. Terlebih dahulu dalam ayat yang ke-17 ya Bapak Ibu. Kita akan kupas satu persatu. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan yang mengatur masa depan kita, maka kita perlu memahami bahwa Tuhan sudah atur rezeki setiap kita. Makanya kita tidak usah membanding-bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain.
Mengapa Bapak Ibu? Ada masalahnya nanti. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita. Kita harus menyadari bahwa masa depan kita karena Tuhan yang atur, sehingga itulah yang harus kita pahami. Dan kita sebagai Tuhan seharusnya selalu mengucap syukur dengan apa yang sudah kita punya dalam hidup kita dan apa yang sudah kita capai dalam kehidupan kita sebagai bukti Tuhan Yesus sudah memberikan kita. Dan saya mau bagikan poin yang pertama Bapak Ibu. Ya, poin yang pertama sebagai respon kita kepada Tuhan Yesus yang mengatur masa depan hidup kita. Kalau kita beriman, kita sangat percaya bahwa masa depan kita itu diatur oleh Tuhan, keberhasilan kesuksesan kita bisa capai itu karena kebaikan Tuhan, maka kita seharusnya tidak iri hati. Karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita dalam ayat ke-17a, jangan iri hati. Itu saya simpulkan dari ayat 17a. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri realita kenyataan yang terjadi di dunia yang kita tempati sekarang ini. Terkadang ada seseorang yang iri hati ketika melihat orang lain sukses. Orang lain sukses terbukti dia punya usaha, bisa punya harta yang banyak, atau bisa membeli itu dan membeli ini segala macam. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah katakan dari awal bahwa setiap rezeki manusia itu diatur oleh Tuhan, kan? Tuhan sudah atur takaran rezeki si A sekian, rezeki si B sekian, rezeki si C sekian, gitu kan? Karena Tuhan yang atur hidup kita, sehingga kita tidak usah membanding-bandingkan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita lewat pekerjaan kita dengan yang didapatkan lewat hasil kerjaan orang lain, begitu kan? Sehingga kita tidak usah iri hati. Tetapi mari kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara dengan apa yang sudah kita dapatkan. Karena rezeki kita sudah diatur oleh Tuhan Yesus. Dan Dialah Tuhan yang mengatur masa depan kita. Dan Tuhan Yesus mengharapkan supaya kita jangan iri hati. Tidak hanya mengajarkan kita untuk jangan iri hati ketika melihat orang lain sukses lebih baik kehidupan ekonominya dibandingkan kita, tetapi juga dalam hal lainnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengajarkan kita jangan kita iri hati ketika seseorang atau orang lain yang ada di sekitar kita bisa lebih baik dalam pelayanan contohnya, atau bisa diberkat, bisa mencapai keberhasilan menjadi ASN contohnya, ya, atau bisa punya hal yang lebih dari apa yang kita miliki, contohnya begitu. Walaupun yang kita punya tidak lebih banyak dibanding daripada yang orang lain punya, ya Bapak Ibu, tapi Tuhan ajarkan kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus dari kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena iri hati itu hanyalah menjadi penyakit rohani bagi hati kita, sehingga kita tidak mengalami damai sejahtera. Kata iri hati ini sebenarnya artinya banyak Bapak Ibu. Contoh arti sederhana saya ingin sampaikan, iri hati itu adalah sifat seseorang yang tidak suka melihat orang lain lebih sukses daripada dia. Itu contoh arti kata iri hati ya Bapak Ibu, tidak suka dan tidak senang. Bapak Ibu, apakah kita sebagai anak Tuhan kita seperti itu? Seharusnya kita berbahagia, seharusnya kita harus bersukacita jikalau kita melihat saudara seiman kita Tuhan berkati. Tuhan berkati lewat usaha pekerjaannya, sehingga berhasil membeli apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, begitu kan? Seharusnya kita bersukacita dan kita senantiasa terus mendoakan supaya Tuhan senantiasa selalu memberkati kehidupannya. Harusnya demikian kita sebagai Tuhan. Kemudian kalau kita bisa melihat saudara seiman kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik karena dia punya talent, punya kompeten, punya kemampuan yang lebih baik daripada kita, contohnya melayani sebagai WL, punya suara yang terbaik karena suara itu adalah pemberian Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa.
Seharusnya kita tidak iri hati, tetapi kita bersuka cita. Oh, puji Tuhan, saudaraku seiman ini Tuhan pakai luar biasa, Tuhan berkati dengan suara yang bagus. Tuhan selalu percayakan untuk melayani di event-event ibadah yang ada gereja ini secara luar biasa. Saya perlu untuk selalu doakan dia supaya dia selalu sehat. Jangan doa yang aneh-aneh ya Bapak Ibu ya. Jangan ketika lihat seseorang, apalagi dia saudara seiman lebih sukses dari kita atau dia punya talent yang lebih di atas kita, makanya dia selalu dipakai Tuhan lebih daripada kita, sehingga doanya kita seharusnya doa yang memberkati. Tetapi karena iri hati, doanya yang jelek-jelek, doanya kayak semoga dia sakit, semoga dia bangkrut. Hai, masa Tuhan kayak begitu Bapak Ibu? Tuhan tidak ajarkan seperti itu. Itulah kalau orang iri hati pasti doanya kayak gitu. Doanya itu bukan doa yang positif, doanya pasti negatif. Bapak Ibu Saudara, jangan iri hati kata firman Allah. Apalagi dalam ayat 17a mengatakan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Begini Bapak Ibu, secara khusus ayat 17a memberitahukan kepada kita, terkadang orang di luar sana yang bukan anak Tuhan bisa lebih sukses dari kita, tetapi kalau kesuksesannya dia dapatkan dengan cara yang salah, contohnya korupsi atau cara yang curang, cara yang tidak adil, itu adalah sesuatu yang salah di mata Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang demikian, karena orang-orang demikian kata firman Allah adalah orang-orang yang berdosa. Lebih baik kesuksesan yang kita dapatkan itu oleh karena kejujuran, oleh karena kita takut akan Tuhan, oleh karena kita mengandalkan Tuhan. Lebih baik kesuksesan kita karena itu. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat orang di luar sana, mungkin dia dapat jabatan yang hebat, tetapi ternyata ketahuan caranya curang. Kalau ketahuan caranya curang, kemudian orang punya banyak harta, ketahuan ternyata caranya tidak halal. Contohnya Bapak Ibu ya, firman Tuhan bilang janganlah hatimu iri kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dengan orang-orang demikian saja Tuhan bilang jangan iri hati, apalagi dengan anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya baik. Kalau lebih sukses dari kita, kita pun juga tidak boleh iri hati kepadanya. Kata firman Tuhan loh Bapak Ibu, itu kata firman Tuhan loh. Saya sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita jaga hati kita. Ayo sama-sama kita jaga hati kita. Kalau kita lihat anak Tuhan yang terbukti hidupnya takut akan Tuhan, dia luar biasa melayani Tuhan, sehingga Tuhan berkati dan terbukti Tuhan berkati dia, makanya dia berhasil sukses. Puji Tuhan, kita seharusnya mendoakan yang terbaik buat dia, dan kita juga pasti diberkati Tuhan sama seperti dia. Itu pasti Bapak Ibu. Yang penting kita hidup takut akan Tuhan Bapak Ibu. Kita hidup sesuai firman Tuhan, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita menjauhi semua hal-hal dosa, menjauhi semua hal-hal yang salah di mata Tuhan, termasuk hal iri hati kita harus jauhi Bapak Ibu. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita jangan sampai iri hati, karena iri hati itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Itu salah di mata Tuhan, harus kita hindari Bapak Ibu. Itu poin yang pertama dalam ayat 17a. Kalau kita mau masa depan kita diberkati oleh Tuhan, kita tidak boleh jadi orang yang iri hati. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika kita mengharapkan Tuhan memberkati masa depan kita dengan kesuksesan, dengan kesehatan, pasti Tuhan berikan. Pasti, asalkan kita lakukan poin yang kedua ini, yaitu apa Bapak Ibu? Takut akan Tuhan. Itu dalam ayat 17b. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini fokus pertama yang harus kita lakukan. Dan dengan takut akan Tuhan, kita pasti bisa menjauhi dosa iri hati dan dosa-dosa lainnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, modal untuk hidup yang sukses karena diberkati Tuhan ini takut akan Tuhan. Ini modal rohani Bapak Ibu, buat Bapak Ibu dan saya, untuk kita semua. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil mencapai apa yang menjadi harapan untuk kita harus takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bersedia dengan segenap hatinya
dengan ketulusan hatinya melakukan semua perintah Tuhan dan menjauhi segala hal yang salah untuk tidak dia lakukan. Kalau kita mau takut akan Tuhan, niscaya pastilah masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya masa depan kita, hidup kita sekarang ini dan setiap hari Tuhan Yesus pasti berkati, asalkan kita takut akan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, kita tidak akan mungkin korupsi. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan mungkin melakukan berbagai hal yang jahat, contohnya mencuri dan segala hal-hal lainnya. Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau usaha pekerjaan diberkati Tuhan, kalau Bapak Ibu mau istri, anak, suami selalu sehat, kalau Bapak Ibu mau agar rezeki Bapak Ibu dalam kehidupan setiap hari lancar lewat usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan, ayo sama-sama kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini kan banyak hal yang perlu kita lakukan. Sebagai bukti takut akan Tuhan yang harus kita lakukan, hidup dalam kekudusan, hidup dengan menjadi berkat bagi sesama, tidak menjadi batu sandungan bagi sesama, tidak merugikan orang lain, tidak mengusik kehidupan pribadi orang lain. Contoh nyata ya Bapak Ibu ya, kalau kita jadi anak Tuhan yang baik ya seperti itu contoh nyatanya. Kemudian tidak menghakimi, tidak menjelek-jelekan, tidak memfitnah, tidak mencuri, dan banyak hal contoh hal-hal baik yang perlu kita lakukan sebagai bukti kita hidup takut akan Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal dosa, jangan harap Tuhan memberkati masa depan kita, atau jangan harap Tuhan memberkati hari-hari hidup kita. Jangan harap hidup pekerjaan kita, kesehatan kita diberkati oleh Tuhan kalau kita mau coba-coba bermain-main dengan dosa. Ketika kita mau melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan, jangan harap hidup kita diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu. Makanya kita perlu untuk fokuskan kehidupan pribadi kita untuk hidup dalam takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak sia-sia orang hidup takut akan Tuhan. Tidak sia-sia. Ada kepastian yang menjadi janji Tuhan bagi hidup kita, yang Tuhan pasti berikan sebagai bukti Tuhan memberkati hidup kita, asalkan kita takut akan Tuhan. Jawabannya jelas dalam ayat 18. Sebagai bukti Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang hidup tidak iri hati kepada orang berdosa, tidak iri hati kepada sesama anak Tuhan, dan juga ketika hidup takut akan Tuhan, Tuhan memberikan janji berkatnya dalam ayat 18, yaitu karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Inilah kepastian yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Ketika kita tidak iri hati dan ketika kita hidup takut akan Tuhan, adalah Tuhan memberkati masa depan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita, yang Dia pasti berikan kepada kita tepat pada waktunya. Karena kehidupan kita, masa depan kita diatur oleh Tuhan. Karena diatur oleh Tuhan, maka biarlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, dan biarlah Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Waktunya Tuhan tidak terlalu cepat, dan waktunya Tuhan juga tidak akan mungkin terlambat. Selalu tepat pada waktunya Dia berikan bagi kehidupan kita, anak-anaknya. Asalkan kita tidak iri hati kepada orang yang berdosa, tidak iri hati kepada anak Tuhan yang diberkati Tuhan, dan jikalau kita takut akan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah yang berkuasa, yang mengatur kehidupan kami dan masa depan kami. Lewat kebenaran firman Tuhan yang menasihati kami pada kesempatan ini, kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Kami mohon Tuhan Yesus, tolong kami agar kami senantiasa
dengan segenap hati kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari dan setiap waktu. Karena tidaklah sia-sia ketika kami melakukan firman-Mu ini, tetapi oleh karena melakukan firman-Mu ini sebagai bukti cinta kasih kami kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kehidupan kami, memberkati hari-hari hidup kami, memberkati keluarga kami, memberkati pendidikan anak kami, memberkati kesehatan kami, memberkati usaha pekerjaan kami, dan memberkati masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk nasihat firman-Mu yang boleh kami terima pada kesempatan ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan